Setelah sekian lama, akhirnya bedah lore part. Part berapa, Ci? Oke. Bedah lore part 5. Wih, ada openingnya cuy. Jadi, welcome back cuy. Buat yang baru datang terus nanya, Bang, ini konten apaan bang? Ya ini konten ngebahas lore ML gitulah. Ya lebih ke Q&A lore sih. Jadi kalian nanya aku jawab senangkep gue gitulah. Nah terus kalau misalkan punya pendapat lain tentang lore-nya, ya kalian bisa tambahin lah di kolom komen. Oke? Oke lanjut. Assalamualaikum bang, mau nanya. Waalaikumsalam. Ya. Bang, kenapa Arlot dibenci tapi Dirot enggak? Kan sama-sama setengah manusia setengah iblis. Jawab ya bang. Ya soalnya si Arlot ini awalnya kan bukan siapa-siapa. Cuma seekor anak setengah manusia setengah iblis buangan. Sedangkan si Dirot ini kan udah anak pejabat. Terus masuk iblisnya itu pakai orang dalam. Sama si Tante Elis. Terus yang ngebimbing magangnya ini si Thomas. Salah satu jenderal terkuat di iblis. Intinya dia ini punya banyak orang dalam lah. Wes kayak di negeri awan. Semakin banyak orang dalam, semakin sejahtera pekerjaan kalian. Anjay. Gak. Ya alasan kenapa sih Dirot ini gak dibenci ya? Ya soalnya dia ini kan sebenarnya itu seorang pangeran kerajaan Monian. Jadinya dia ini tuh emang dibutuhin banget lah sama para ebis buat ngalin kerajaan Monian. Gitu. Ya meski ujung-ujungnya kalah sih. Bang, dia selalunya Freya Legend kan? Freya butuh bertahun-tahun untuk sampai ke Eden. Tapi kenapa bala bantuan yang datang dari bumi malah bisa cepet banget? Tolong dijawab. Ya soalnya mereka ini udah tahu lokasinya. Alasan si Freya ini nyari Eden bertahun-tahun ini kan emang gara-gara mereka ini nggak tahu lokasinya di mana. Jadinya ya mereka ini harus ngejelajahi semua wilayah luar angkasa. Wis muter-muter lah mereka. Nah pas mereka ini udah nemu lokasi Eden, ya mereka ini tinggal Sherlock tak parani. Dan ya bala bantuannya ya nggak perlu muter-muter kayak si Freya dulu. Tinggal langsung meluncur ke lokasi yang udah di Sherlock sama si Freya ini. Gitu. Paham nggak sih? Ya wes ngono lah pokoknya. Oke lanjut. 1. Pedang Demonic Sword punyanya Argus itu dulu punya siapa bang? Ya buat yang belum tahu, pedangnya si Sugren itu namanya itu Meteoric Sword. Kalau enggak Demonic Sword. Ya dua lah namanya. Dua lah. Nah dulunya pedang ini tuh punyanya si Sid. Wes pokoknya tulisannya itu gini lah, CYD. Nah si Sid ini tuh salah satu dari 9 raja iblis terkuat di Abyss. Ya cuman kayaknya si Sid ini udah modar sih. Nah terus pedangnya ini dicolong sama si Sugra. Dan si Sugra ini pun berubah jadi hitam. Bang, apa yang terjadi sama Argus? Apa dia jadi pasukan Abyss? Atau dia jadi pengkhianat? Sejauh ini sih belum dikasih tahu Mas Muntun sih. Tapi kalau lihat ceritanya, setelah si Sugra ini dapat Meteoric Sword atau Demonic Sword, ya situlah. Dia ini jadi lebih sering ngebantai manusia dari sebelumnya. Ya cuman itu bukan gara-gara dia ini disuruh sama Abyss gitu enggak. Tapi emang dari keinginannya dia sendiri. Jadi mungkin dia ini join ke sisi Abyss tapi ya gak jadi babunya Abyss gitulah. Berdiri sendiri. Anjay. Bang, Harit kan kucing. Kalau Aulus itu apa? Kalau dilihat dari ekornya sih harusnya singa nggak sih? Bang, buat bedah lore part 5, sebenarnya si Gwyn itu sama Granger atau Sylvana sih? Semoga dijawab. Gwyn sama Granger atau Sylvana? Hah? Gwyn sama Sylvana? Oh! Ya, kalau ini udah jelas lah. Udah resmi dari Mas Muntun. Jadi ya, ente Mbak Gwyn. Bang, Dirot sebenarnya adiknya siapa? Lunas atau Sylvana? Ini ya dek ya, cerita hero sama cerita skin ini beda cerita, beda orang, cuma namanya doang yang sama. Dirot yang hero ini adanya si Sylvie. Nah terus Dirot yang skin neraka ini adanya si Lunox. Gitu. Intinya mereka ini beda orang weh. Bang, kenapa skin Venom Dirot gak dimasukin di gambar squad Venom? Udah itu aja, makasih. BTW bang, kenapa anak pejabat kebanyakan korup? Ya buat Dirot udah ada videonya sendiri cuy. Eksklusif. Anjay. Ya soalnya dia ini emang anggota gelap sih. Bang mau tanya, kan kalau abang gambar kayak anime itu kan bagus. Kenapa nggak gambar kayak gitu aja? Sorry bang kepanjangan. Maksudmu aku bikin Nasusul pakai gambar full wow gitu? Ya bisa sih. Cuman uploadnya setahun sekali mau. Bedah lore part 5. 1. Apakah Hero Suksin sama Suya pernah bertemu? Dan apakah hubungan mereka? Kan mereka sama-sama dari daerah Suan. 2. Bang, komentar bedah lore itu di komen di video bedah lore sebelumnya atau di video yang abang baru upload? Maaf bang, baru pertama kali tanya. Ya emang sih, mereka berdua ini kan sama-sama dari kecamatan Zuan. Nah terus, kalau kalian lihat di video trailnya si Zuxin, mereka berdua ini juga pernah papasan gitu. Nah cuma di ceritanya ya, mereka ini nggak ada hubungannya sama sekali. Si Zuxin ini seekor legenda di sana, sedangkan si Suyono ini seekor dukun pengusir iblis. Wes beda job lah. Ya mungkin mereka pernah ketemu, cuman nggak diceritain aja. Ibarat kayak si Fredrin sama si Cloud.
Nah, kan mereka ini kan sama-sama dari Los Pecados kan. Cuman ceritanya mereka ini kan nggak terlalu nyambung. Ya gampangannya mereka ini punya urusan sendiri-sendiri lah. Kalau masalah ketemu ya pastinya pernah lah sekali dua kali. Ya pertemuannya mereka ini nggak terlalu berpengaruh ke ceritanya mereka gitulah pokoknya. Buat sekarang, ya nggak tahu lagi kedepannya bakal gimana. Terus kalau kalian nanya komen bedah lore itu di mana, ya kalian komen di video bedah lore sebelumnya cuy. Kalau misal kalian mau masuk di bedah lore part 6, ya kalian komen di sini cuy, di video ini cuy. Oke lanjut. Bang, apa hubungannya skin Layla Collector sama Franco Legend bang? Kok di interestnya Layla Collector ada hooknya si Franco bang? Apakah ada hubungannya juga sama cerita Dirod dan Franco? Bang mau dijawab. Sejauh ini nggak ada ceritanya sih. Ya nggak tahu, gak dikasih tahu Mas Muntun. Bang numpang nanya, 1. Apakah Wawan sebenarnya player ya bang? Suka mainin hati cowok-cowok ke di Riverland kayak Yin, Yuzong sama Ling. 2. Lebih setuju Yin X11 atau Ling X11? Ya nggak bisa disebut player juga sih. Ya apa salahnya cuy si Wan ini akrab sama semua orang. Ya kan? Ya emang penyakitnya laki itu emang gitu sih. Dikasih perhatian dikit sama cewek langsung mikir, wah apakah dia suka sama aku? Apakah dia naksir sama aku? Oh my god. Apakah anda juga seperti itu? Terus lebih setuju Yin X11 atau Ling X11? 11X Yuzong. Bang Flati, pertanyaan buat bedah lore part 5. 1. Bang, emang Layla sama Novaria punya hubungan guru pelajar? Gara-gara buka map Land of Dawn, gue lihat Novaria punya hubungan guru dan murid sama Layla. Itu aja. Mantap Alip, kamu benar. Si Layla sama si Nova ini emang punya hubungan guru dan murid. Bahkan ada komik ofisialnya cuy. Anjay. Jadi si Nova ini pernah jadi gurunya si Layla pas dia ini masih kecil. Ya buat yang nanya, Bang, lihat komik itu di mana? Ya kalian cek aja lah di deskripsi. Udah aku cantumin. Bang, kalau lu ngaku-ngaku jadi Dead Fat, itu kan kembaranmu. Enggak, ya lu nggak Kan bisa. saya kan orang luar. Sama siapa? Sama Kong. Bang Flatty Boy, kenapa Yin mau ngelawan Yuzong? Bukannya mau ngelawan Yuzong ya? Justru si Yin ini dipaksa Bewan sama si Yuzong. Kan niatnya si Yuzong ini kan, dia ini pengen nge-kill si Lieh Kuproy yang ada di dalam tubuhnya si Yin. Nah, si Yin yang merasa dirinya ini juga terancam. Jadinya ya mau nggak mau, dia ini harus ngasih perlawanan juga. Dan akhirnya mereka ini pun bayuan. Yo, gak bayuan sih. 2 lawan 1. Kan saya kan orang luar. Bang, Luoyi sama Yuzong tuh emang dijodohin sama Muntun? Apa cuma dijodohin sama player ML? Loh, mereka ini bukan jodoh cuy. Si Luoyi ini cuma pengikutnya si Yuzong. Jadi kayak penasihatnya gitulah di ceritanya. Si Luoyi ini punya tugas buat ngebimbing si Yuzong ini, biar dia ini bisa nguasain ke Riverland kayak tekad reinkarnasinya dulu. Tapi ya kalau kedepannya si Yuzong ini baper ke si Luoyi ya nggak tahu lagi sih. Ayo nikah mbak. Bang, apakah Martis dan Gotat itu udah damai atau belum? A few moments later. Bang, ini gue nanya lagi nih soalnya belum dijawab. Semoga kali ini dijawab. Dulu waktu rilis tuh Bennett sama Granger tuh bukannya adik kakak ya? Tapi kok di endgame-nya sekarang udah gak ada tulisannya lagi mereka bersaudara bang. Apa emang dari awal mereka gak saudaraan? Alias gue halu doang? Ya bang, kamu halu. Yang bener itu, si Bennett ini tuh istri sah saya. Bang, Lord of the Abyss masih hidup bang. Kok Lord of the Abyss dibunuh Hellcar pas dia susulnya Hellcar? Bukannya Lord of the Abyss yang wasin semua Tolek Or pas 1300 tahun yang mendatang di Lord Nathan? Kalau senangkap gue sih, ya solusinya si Hellcar kan Lord of the Abyss ini melemah gara-gara kekuatannya dia ini disegel ke si Lunox. Nah, habis itu dia ini di-kill sama si Hache. Nah, kemungkinan ya, kan di suatu saat ada waktu di mana segelnya si Lunox ini kebuka. Jadinya, kekuatan cahaya sama kegelapan yang kesegel dalam dirinya nih jadi lepas ke Land of Dawn. Nah, kayaknya sih itu bakal jadi waktu di mana Lord of the Abyss ini bakal bangkit lagi. Gitu sih. Kayaknya. Ya, kalau semisal kalian punya pendapat lain ya, kalian tulis aja lah cuy di kolom komen. Oke? Ya kayaknya segini aja lah buat bedah lore part 5 ini. Kalau semisal kalian punya pertanyaan seputar lore ML kayak tadi ya, kalian komen aja lah cuy. Kayak biasanya lah, komen di video ini cuy. Ntar yang pertanyaannya menarik bakal gue pilih dan gue masukin ke bedah lore part 6. Anjay. Jadi ya wes lah, jangan lupa dislike dan unsubscribe. Adios.